Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Izin saya Rita Tresna Melania dari kelas AK 416 di PJJ S1 Akuntansi. Izin mempresentasikan presentasi terkait proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas dan kebijakan dividen pada perusahaan terbuka Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Studi kasus sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, yang pertama untuk bab 1 pendahuluan, ini mencakup latar belakang penelitian, fungsi masalah, tujuan penelitian, serta kontribusi dan signifikansi riset terhadap industri perbankan nasional. Latar belakang masalah, yang pertama ada urgensi perbankan dan GCG. Sektor perbankan merupakan pilar penopang utama stabilitas moneter dan finansial nasional. Periode observasi 2019 sampai dengan 2024 mencakup dinamika krisis global, yaitu karena pandemi COVID-19, kenaikan inflasi ekstrim, dan restrukturisasi utang besar-besaran. GCG terbukti krusial menjaga likuiditas perusahaan. Kemudian yang kedua adalah profitabilitas dan dividen. Keberhasilan operasional bank bermuara pada stabilitas profitabilitas, ROA atau ROE, return on asset, return on equity. Laba bersih yang sehat menentukan kemampuan bayar dividen kepada investor. Dividen payout ratio. Tata kelola yang transparan dan disiplin tinggi dapat menekan terjadinya konflik of interest di internal korporasi. Kemudian rumusan dan tujuan masalah. Jadi fokus analisis utama dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap return on asset perbankan? Kedua, apakah ukuran komite audit dan kepemilikan institusional mampu meningkatkan profitabilitas? Yang ketiga, apakah GCG dan profitabilitas memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap dividen payout ratio perbankan? Yang keempat, menganalisis disparitas pola tata kelola pada fase guncangan krisis hingga pemulihan pasca pandemi. Untuk bab kedua adalah tinjauan pustaka. Di sini menyajikan kerangka teoretis penopang riset, tinjauan indikator variabel, independen dan dependen, serta penelaran logis dalam penyusunan hipotesis. Landasan teori utama ada 4 teori, yaitu teori keagenan, agensi teori, ini menyoroti konflik kepentingan antara pemilik modal prinsipal dan manajemen agen. GCG berfungsi sebagai filter pengawas moral hazard. Yang kedua, profitabilitas perbankan atau ROA, return on asset. Ini menggambarkan efektivitas nasional operasional bank dalam memaksimalkan utilitas total aset untuk memperoleh laba bersih komprehensif. Yang ketiga, good corporate governance. Ini diproksikan dengan rasio komisaris independen, frekuensi rapat komite audit, dan konsentrasi kepemilikan saham institusional. Yang keempat, kebijakan dividen atau dividen payout ratio. Ini rasio laba bersih yang dialokasikan bagi para pemegang saham. DPR tinggi mengindikasikan tata kelola perlindungan investor yang superior. Selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis. Yang pertama, pengaruh GCG terhadap profitabilitas. Ini H1. Ini menerapkan instrumen pengawasan eksternal yang masif dan independen, mendorong efisiensi alokasi modal kerja bank. Pencegahan inefisiensi transaksi, terafiliasi, serta pemeliharaan kepatuhan ketat meningkatkan daya saing global. Alhasil, rasio ROA bank tumbuh berkelanjutan. Yang kedua, pengaruh return on asset dan GCG terhadap dividen. Ini H2. Akumulasi keuntungan yang melimpah atau return on asset tinggi mendasari ketersediaan cadangan kas siap distribusi. Jadi kas yang siap didistribusikan. Mekanisme transparansi GCG mengendalikan ego manajemen agar tidak menimbulkan sisa laba ditahan atau return on asset berlebihan, sehingga hak dividen investor minoritas terjamin penuh. Untuk bab ketiga adalah metodologi penelitian.
penjelasan rancangan operasional variabel, model persamaan regresi, data panel, kriteria populasi dan sampel, serta skema uji kelayakan model klasik. Operasional variabel penelitian. Yang pertama untuk dimensi variabel, proyeksi pengukuran sistem, dan skala data. Di sini terlihat datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi misal untuk komisaris independen ini X1. Ke proksi pengukuran sistemnya, komisaris independen dibagi total dewan komisaris kali 100%. Skala yang digunakan adalah rasio atau presentase. Dan begitu juga seterusnya. Nah, ini formulasi model regresi data panel yang akan digunakan. Model pertama untuk substruktur regresi pertama, yang kedua substruktur regresi kedua, mana ROA ditelan set, DPA ditelan PL ratio, dan seterusnya. Nah, untuk kriteria sampel sektor perbankan yang saya ambil ada 3 jenis, yaitu yang pertama bank yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia sepanjang rentang waktu riset 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua, menyajikan laporan tata kelola GCG terintegrasi serta laporan keuangan audited yang telah disahkan regulator. Yang ketiga, emiten konsisten membukukan nilai laba positif bersih dan terbukti membagikan dividen tunai tahunan berturut-turut. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.